Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyraka subhanahu wa ta'ala bi kulli wa qawa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah langgaran kita yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa bermohon puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam acara rutin kita, yaitu pengajian rutin di Langgar Buddha. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang ada di sini dan kita dapat berdoa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi juga kita Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita, guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Muhammad Sali, yang insyaallah pada malam hari ini beliau akan mengangkat tema materi yaitu tafsir surat Yasin ayat 10 sampai 11. Temanya royalti bagi orang yang melakukan kebaikan dan keburukan. Baik, untuk bersihkan waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, seorang Bapak Haji Muhammad. Untuk dapat kami persilakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi ashani wa daraji, adbada ya jiratan alami, ya uhai lal judi wal karami, ya uhai lal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir di musola kita, yakni musola Al-Huda, dalam rangka kegiatan rutin kita. Insya Allah pengajian 2 kali dalam 1 bulan ini. Mudah-mudahan kita nanti terus bisa istiqomah, dan pada malam hari ini tema yang akan kita angkat adalah sebuah royalti bagi orang-orang yang mau merintis kebaikan, dan juga royalti jika ada orang yang merintis keburukan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang karakteristik orang-orang kafir yang tetap dalam kekafirannya, yang tidak mau berubah dari perilaku nenek moyangnya, yaitu diberi peringatan-peringatan terkait dengan agama yang benar, terkait dengan Tuhan yang satu, tapi mereka tetap tidak bisa beranjak dari kekafirannya menuju cahaya Islam, tidak bisa. Makanya pada ayat ke-9 itu dikatakan wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi engkau wahai Muhammad, engkau beri peringatan kepada mereka, engkau beri peringatan terhadap orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi peringatanmu tidak berguna bagi mereka, karena mereka memang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berada di dalam kekafirannya. Maka mereka subutuhum alal kufri fayadkhulunan nar. Mereka itu akan tetap di dalam kekafirannya sehingga mereka itu nanti akan masuk dalam neraka. Siapa mereka? Ya, golongannya Abu Jahal, golongannya Abu Lahab. Mereka itu tetap di dalam kekafirannya meskipun sudah diingatkan berkali-kali oleh Nabi Muhammad SAW di dalam dakwahnya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang ayat yang ke-11 dan 12. Pada ayat yang ke-11 masih ada keterkaitannya dengan ayat yang ke-10. Ya, wasawaun alaihim itu ayat ke-10 ternyata ya. Wasawaun alaihim ayat ke-10. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini kemudian kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Innama tunziru, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad akan bisa memberikan peringatan man kepada seseorang ittaba'a dzikra yang mengikuti Al-Quran wa khosyar rahman, dan dia memang benar-benar takut sama Allah yang Maha Rahman. Takutnya bil ghaib, takut terhadap perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak terlihat oleh mata. Fabashirhu bimaghfiratin, maka berilah kabar gembira kepadanya bimaghfiratin, dengan mendapatkan ampunan, wa ajrin, dan pahala karimin yang mulia. Artinya, yakni ya Muhammad ingdaruka bil Qur'ani la yufidu illa man amana billah wa birisalatik. Kanjeng Nabi Muhammad di dalam dakwahnya terhadap orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan bermanfaat
nasihat-nasihatnya, tidak akan bermanfaat dawuh-dawuhnya kecuali bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Kalau orang itu beriman, maka dia akan mudah menerima nasihatnya Nabi Muhammad. Dinasihati bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu Tuhan pencipta segala sesuatu, bahwa Allah itu mampu atas segala sesuatu. Orang itu kalau ada iman di dalam dadanya, dia pasti akan terima. Wa bi risalatik, dan dengan kerasulanmu. Orang beriman bahwa kamu adalah Rasul, maka ada syahadat kepada Allah, syahadat kepada risalah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang percaya terhadap ini, wa bi ahkamil Quran, dan juga beriman dengan Al-Quran, percaya bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu memang murni wahyu kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kan ada itu orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapannya Muhammad, tulisannya Muhammad sendiri, itu gawe-gawenya Nabi Muhammad itu. Nah, kalau percaya terhadap ini, ya, maka orang ini akan mengingat bahwa semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya dia percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Dia tidak tidak munafik, karena ini masih banyak bicara tentang orang-orang munafik, Pak. Dalam Al-Baqarah dikatakan, ketika mereka sedang bersamamu, mereka akan, wah saya pro ini sama Pak Ali ini. Tapi kalau Pak Ali sudah urusannya postingannya renang, wah gak beres Pak Ali ini kayaknya. Orangnya gak ada, kita bicara sama. Ketika ada, kita seolah-olah berkawan nih. Ketika ndak ada, nah bestinya kalau pas ada, besti. Tapi begitu ndak ada, kita berbalik dari kenyataannya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahziun. Kami enggak, saya itu dekat sama Pak Ali itu enggak. Itu kita pura-pura aja. Ya karena saya ada perlunya, nanti biar nyeblos saya misalkan ini. Lah ini bahaya, Pak. Ini karakteristik orang-orang munafik. Makanya kenapa di sini innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Ketika mereka itu sudah tidak banyak orang di hadapannya, enggak lagi berkumpul, dia tetap iman, Pak, bahwa Muhammad itu utusan. Nah, dulu kafir Quraisy itu enggak. Ketika ketemu Nabi Muhammad, plek katanya, besti. Tapi begitu kembali kepada Abu Jahal, kamu ikut Muhammad? Enggak, saya itu cuma pura-pura aja kemarin itu. Lah karakter seperti ini, Pak, bahaya itu. Makanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hukum-hukum Al-Qur'an itu baik zahir maupun gaib, itu dia harus terlihat keimanannya. Wa khafa minal adabil ghaib, dan juga bisa diartikan dia beriman kepada hal-hal yang gaib, mati, beriman pada neraka, beriman kepada surga dan lain sebagainya. Maka orang-orang ini berilah kabar gembira bahwa mereka ini akan diampuni oleh Allah. Sayyidina Umar dosanya kayak apa? Begitu iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Allah, iman kepada hadis-hadisnya Rasulullah, iman kepada Al-Quran, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yukaffir anhum sayyiatihim, diampuni dosa yang lalu, diampuni. Karena apa? Karena iman itu tadi. Jadi nggak usah khawatir kalau kita dulu itu banyak salah, banyak tatonya nih, tubuhnya banyak tatonya, diajak Habib Ali untuk ayolah kita sholat, ayolah kita sama-sama ngurusin langgar musola masjid kita 5 waktu, kita sholawatan dan sebagainya. Akhirnya orang ini sadar, Habib Ali, saya ini sudah kotor, maksiat saya itu banyak sekali. Jangan khawatir kalau kita bertobat, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, dosa-dosa kita yang lalu diampuni kok. Gak mungkin, ingat ya, Tato, kamu ini banyak salah dulu ini, kamu gak tak kasih apa-apa hal, tidak begitu. Allah itu gak seperti itu. Jadi jangan khawatir, ada banyak orang tuh diajak sholat tuh
kotor Pak Ali, nggak mau. Apalagi diajak untuk zikir misalnya, berat. Jangan. Karena apapun itu banyak masalah, banyak dosa, banyak khilafnya. Kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, hilang dosa-dosa kita Pak. Nah, jadi ayo kita berdakwah kepada teman-teman kita yang mungkin, mohon maaf, belum sholat mungkin ya, belum mau mengerjakan kewajibannya. Ayo bareng-bareng. Gak usah dipikir masa lalu. Yang penting sholat dulu baru tobat bersama-sama. Ya kalau suruh tobat sendiri, awalnya tobat ya berat Pak. Mau caranya aja gak ngerti Pak ya. Makanya diajak dulu, kumpul dulu, sholat dulu. Nanti pelan-pelan dia akan terbuka hidayahnya, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wes ya, diajak ini biasanya. Ya berhijrah, kemudian diajak untuk ya pokoknya hatinya dibikin inilah terarah gitu ya. Wa yudkhilhu al-jannah wa yu'ti thawaban 'azima. Nanti insyaallah akan masuk surga, nanti akan mendapatkan pahala yang banyak. Ya, berapa banyak orang yang sudah maksiat lalu tobatnya kemudian betulan taubat, akhirnya dia menjadi orang yang baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-12 inilah tema yang akan kita angkat yang sudah disebarkan tadi di media sosial oleh Pak Fir. Ini pengikutnya sudah hampir 5 juta followers ya. Kalah Pak Ali ini ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Nahnu, ya kami. Jadi kalau sudah ada kalimat tauhid, kalimat penegasan, sesungguhnya kami, ya kami, itu berarti benar-benar Pak. Nggak ada ini Pak. Nggak ada bantuan dari yang lain. Inna nahnu, sungguh kami, ya kami, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Berarti yang menghidupkan secara tauhid, berarti yang menghidupkan itu benar-benar Allah, bukan yang lain. Dan yang kedua, bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Kan ada banyak orang-orang kafir itu ragu, kayak apa sih orang yang sudah mati kok dihidupkan lagi? Dijawab sama Allah, innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Gampang aja. Gimana caranya Allah menghidupkan orang mati? Masa mampu Allah? Ya gampang. Yang menghidupkan orang yang sudah mati adalah yang menghidupkan pertama kali, yang buat pertama kali. Siapa? Ya Allah. Siapa yang menghidupkan orang-orang yang mati? Kata Allah, innalladzi ahyaha. Sungguh yang menghidupkan orang-orang yang mati, la muhyil mautah. Orang yang menghidupkan orang yang mati adalah orang yang menghidupkan orang mati sendiri, penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghidupkan orang-orang yang mati fil qiyamah, nanti pada hari kiamat, au fil qabri, atau di dalam kuburan. Gimana orang di kuburan kok dihidupkan? Li su'ali munkarin wa nakir, ketika ditanya oleh malaikat mungkar, dinyatakan mati, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu kemudian dikubur, kemudian keluarganya sudah balik ke rumah duka, ke rumahnya masing-masing. Datanglah 2 malaikat. Saat itulah Allah menghidupkan mayit untuk pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi dikembalikan ruhnya, tapi nggak kembali keluar ke dunia, balik ke kamarnya lagi. Takut orang-orang Pak ya. Balik ke rumah lagi, ternyata ketinggalan dompetnya. Nah ini repot nih. Wes, ainuhil qulubal mayyita, atau bisa saja Allah itu menghidupkan hati yang sudah mati. Jadi bisa kalanya menghidupkan yang mati ini nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan, atau bisa kalanya orang yang sedang dalam kubur dihidupkan dalam urusan pertanyaan mungkar dan nakir, atau tafsirnya bisa jadi Allah itu menghidupkan hati yang beku atau hati yang mati. Dengan apa biing dari kayak dengan
peringatannya Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kami mencatat ma qaddamu wa atharuhum, apa-apa yang telah mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekas mereka. Aina muru kiraman katibin bi ayaktubu amalahum minal khairi wasyarri. Artinya kita ini, kata Allah, memerintahkan al-kiramal katibin, malaikat-malaikat yang tukang tulis itu untuk mencatat amal-amal kita, baik yang baik amal itu baik ataupun amal yang buruk. Ada yang menafsirkan al-muradu bi atharihim khutuwatihim minal masajid. Ada ulama yang menafsirkan bahwa wa atharohum itu artinya adalah bekas-bekas langkah kaki mereka menuju masjid. Jadi langkah-langkah kita ini tercatat. Oh, Pak Joni lewat sebelah sana, langkahnya ini, bekas-bekas kakinya ini, Pak Ali ini. Kita semuanya dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Kama qala Ibnu Abbas, seperti halnya pendapat Imam Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat ini. Ayat 12 ini turun karena ada aduan masyarakat. Ada sebuah kabilah dari Bani Ansor yang mereka itu mengadukan urusannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rumah mereka terlalu jauh dari musola, terlalu jauh dari masjid, sehingga mereka merasa berat deh kita menuju masjid, terlalu jauh. Enak itu yang dekat-dekat itu ke masjid itu enak, kami kejauhan. Bisa ndak kira-kira Nabi Muhammad bikin peraturan rumah kita digeser agar lebih dekat kepada masjid, atau sehingga kami akan lebih semangat lagi di dalam beribadah. Maka Allah turunkan ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Artinya dari ini kita dapat mengetahui bahwa athar atau bekas-bekas langkah kaki yang kita lakukan untuk menuju rumah Allah, menuju masjid, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tergantung jaraknya. Semakin jauh pahalanya semakin banyak. Lah tinggal hitung aja, Kak. Saya kan paling jauh ya. Jadi pahalanya yang paling banyak itu saya. Ya kalau Pak Imam ya dekat, Pak Ali dekat, Pak Joni dekat. Ya itu ya. Jadi dibandingkan orang yang dekat masjid sama orang yang jauh masjid, kok dia datang ke masjid itu dari sisi pahala, Pak, banyak yang jauh. Karena upaya-upaya yang dilakukan, langkah-langkah ini tercatat semua oleh malaikat kiraman katibin sesuai riwayat Ibnu Abbas. Seperti itu. Kama ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamhu bihillahu al-khotoya wa turfa'u bihid darajat. Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mau aku tunjuki satu amalan yang baik sekali, yang mampu untuk menghapuskan kesalahan, dosa-dosa kita dihapus, lalu diangkatlah derajat kita sebab amal itu. Apa itu? Isbagul wudu'i alal makarih. Wudu, melakukannya dalam kondisi yang kita rata-rata secara umum manusia itu nggak senang. Bangun malam atau bangun subuh, dinginnya luar biasa. Dalam riwayat lain dikatakan isbagul wudu fis sabarat, ya, jadi lagi enak-enaknya tidur, dingin keadaan di luar, kita mampu menyempurnakan wudu, Pak. Artinya menyempurnakan itu ya kita sudah prepare dari awal, kita belum adzan, kita bangun, terus kemudian kita ambil air wudhu dengan sempurna. Itu amalan itu akan mampu menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajat kita. Wa kathratul khutuwati ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid atau tempat sholat. Kalau di Arab enggak ada sholat, enggak ada, Pak, ya, enggak langgar al-huda, maafi, enggak ada ya. Yang ada itu masjid. Tapi masjid maksudnya adalah tempat sujud atau tempat sholat. Loh, kalau semakin banyak langkah kita menuju
musola ataupun menuju masjid, maka tentu semakin banyak bekas-bekas langkah kita yang tercatat oleh malaikat kiraman katibin. Jadi ini juga mampu mengangkat derajat kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita. Yang terakhir adalah wantidoru sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Anggaplah kita sekarang ini menunggu sholat isya ya. Ini juga amalan yang mampu meleburkan dosa dan mengangkat derajat. Kadang-kadang kan kita melihat dari sisi ilmunya saja. Oh, tolabul ilmi ini. Iya. Dari sisi yang lain pun dapat keutamaan. Orang pengajian ba'da maghrib, kenapa kita sedikit memaksa dulu ba'da maghrib? Tujuan kita intidorus sholat ba'das sholat. Kita habis sholat maghrib, nunggu sekalian isya, di dalamnya diisi ya majelis dzikir kah, majelis ilmu kah, iktikaf kah. Itu ternyata amalan yang mampu mengangkat derajat seseorang dan mampu menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Kama qala alaihi salatu wassalam a'dhamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum mamshan ilal masajid. Kata Rasulullah, orang yang paling banyak pahala sholatnya adalah orang yang paling jauh perjalanannya menuju sudah jelas saya Om Joni, sudah tidak ada lagi sudah. Ya, jadi yang paling jauh ya, diborong semuanya. Nah ini artinya tidak ada halangan bagi kita biar rumah kita agak jauh dari masjid itu untuk bisa tetap melakukan sholat di masjid ya, karena semakin banyak langkahnya semakin banyak pahalanya. Walladzi yantadiru sholati ba'da sholat hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalli tsumma yanamu tsumma yusalli. Yang dimaksud nunggu sholat setelah sholat, orang yang nunggu sholat setelah sholat dengan ngaji seperti ini, dengan dzikir misalkan, atau diskusi keagamaan misalkan, atau rapat atau apa, kemudian sekalian langsung sholat isya, itu jauh lebih baik daripada orang yang habis sholat maghrib pulang dulu, tidur dulu, ngopi dulu atau apapun, kemudian balik ke sini. Ini keutamaan saja ya, keutamaannya. Jadi lebih utama di sini. Berarti kita alhamdulillah belajar untuk mencari kesempatan mendapatkan keutamaan itu. Wes. Wa kama ruwiya fi tafsiri atharihim, ada riwayat mentafsirkan wa atharohum tadi, wa atharohum wa kulla syai'in. Wa atharohum itu ditafsiri dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraku min sunnatin hasanatin sholihah fa umila biha ba'da mautihim. Jadi wa atharohum itu artinya perkara-perkara yang ditinggalkan, jejak-jejak yang ditinggalkan dari jejak-jejak kebaikan lalu diamalkan. Misalkan ini Pak Ali itu bagaimana membuat musola ini jadi ramai, jadi diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, sampai siapa yang bertanya nanti gratis renang lah, apa macam-macam upaya yang dia lakukan. Sekarang saya nggak duit ini ya, jadi sudah tidak ada. Tapi intinya kebaikan yang ditanam oleh Pak Ali ini kemudian ditinggalkan oleh Pak Ali. Pak Ali meninggal dunia, misalkan, misal, lalu diikuti oleh Pak Imam. Ya Allah, ini alhamdulillah Pak Ali dulu sudah membangun ini sedemikian rupa, kita tinggal teruskan saja misalkan. Diteruskanlah oleh Pak Imam dan teman-teman. Maka inilah yang disebut jejak-jejak kebaikan Habib Ali yang akan terus ada. Itu yang dimaksud wa atharohum. Lah, ini sesuai dengan riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Jadi siapa yang memberikan jalan contoh kebaikan sunnatan hasanatan kemudian diamalkan, ya, kebaikan-kebaikan yang telah ditanam oleh Pak Ali ini dilanjutkan oleh Pak Imam, maka Pak Ali akan mendapatkan pahalanya, ya, royaltinya, gajinya, ya, apa namanya, ya royalti lah ya. Dia akan dapat terus, Pak Ali ini akan dapat terus.
Meskipun ya memang Allah mentakdirkan umurnya nggak panjang. Memang orang baik itu biasanya singkat umurnya. Lalu diteruskan oleh Pak Imam. Ternyata Pak Imam ini panjang juga umurnya. Jadi banyak sekali meneruskan sisa-sisa amal-amal yang bagus yang ditanamkan oleh Habib Ali. Tanpa sedikit pun berkurang pahalanya Pak Ali ini. Sedikit pun nggak berkurang. Apa yang dilakukan oleh Pak Imam dapat pahala. Royalti terus, bayar terus royaltinya Pak. Terus ngalir terus. Min ghairi an yang kuso min ujurim sedikit pun nggak berkurang. Pun sebaliknya mansanna sunnatan sayyi'ah, kok ada orang membuat contoh yang buruk diikuti oleh orang lain, maka orang yang memberikan contoh ini dapat royalti keburukan. Apa itu? Dalam bentuk dosa dan khilafnya orang yang melakukan. Pak Ali ini meninggalkan sesuatu yang buruk. Kata Pak Imam, saya itu gimana tetap mengikuti Pak Ali. Karena Pak Ali itu ya begitulah, diikutilah. Ternyata Pak Ali ini menanamkan benih-benih permusuhan sama orang. Pokoknya jangan sampai diambil alih oleh Pak Fir, bahaya nanti. Pokoknya setelah saya meninggal nanti jangan sampai ada yang menggantikan sampean. Tetap sampean aja, saya maunya sampean. Oh gitu Pak Ali, iya. Itu kalau Pak Fir nanti yang wah bisa bahaya. Nah Pak Ali habis ngomong begitu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ini dilakukan oleh Pak Imam. Pak Imam malah memutuskan tugasnya di sana demi sahabat bestinya ini ya. Akhirnya ngikuti di sini, ngimami terus zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, diimami terus Pak. Jangan sampai Pak Fir ini masuk ke wilayah ini. Wah. Maka ini adalah tanaman keburukan yang dilakukan oleh Pak Imam, dan Pak Ali akan mendapatkan royalti dosanya. Ngalir terus Pak. Pak Imam kan dosa ini. Pak Imam masih gak kenal tetangganya. Pokoknya aku jangan sampai kegeser sama orang lain ini. Yang sudah dipesankan dan ditanamkan oleh Habib Ali. Pokoknya nanti sama ambil. Pokoknya pembawa acara sampean, jangan Pak Fir, jangan sampean semua. Yang menata siaran langsungnya sampean semuanya pokoknya. Akhirnya dilakukan oleh Pak Imam, dan Pak Imam ini merasa benci terhadap yang lainnya gara-gara Pak Ali. Pak Ali dapat aliran dosa tidak berkurang sedikit pun. Ya, dari dosanya itu yang nggak dibagikan sama beliau. Nah, ini yang disebut dengan royalti. Kalau kita ngerintis kebaikan Pak Ali, kebaikan itu terus pahalanya akan ngalir sama jenengan. Pun sebaliknya kalau kita ngerintis keburukan, maka kita juga akan mendapatkan royalti dosa dari orang yang meneruskan jejak-jejak wa atarhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu itu kami jaga, kami hitung, kami tetapkan fi kitabim mubin, di dalam buku catatan mubin yang nyata enggak salahnya, nyata akurat, yaitu di dalam lauhul. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kembalikan kepada Pak Habib Ali. Kayaknya sudah enggak semangat ya tadi, bicara mati duluan tadi kayaknya. Ya enggak apa-apa. Ada yang tanya? Kita 5 menit ya Ustaz ya. Untuk yang orang sedikit kita beri waktu 5 menit untuk bisa membuka sesi tanya jawab. Monggo silakan. Terimanya kapal musim. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tanya dulu Pak, saya dapat masalah neraka dan surga itu kan masih belum dibuka Pak katanya. Lalu cerita tentang neraka dan surga itu datangnya dari mana? Surga yang mana yang diceritakan? Ya. Tanya Pak. Ya. Ya. Baik, waalaikumsalam. Surga dan neraka termasuk perkara-perkara yang perkara-perkara yang nggak pernah kita tahu ya. Kenapa kok diceritakan di dalamnya itu surga kan belum pernah dibuka gitu ya. Belum pernah dibuka itu menurut pandangan kita di alam zahir,
Di alam gaib banyak sekali keterangan-keterangan di dalam Al-Quran maupun keterangan di dalam hadis yang menceritakan tentang surga dan neraka. Sudah jelas daripada Al-Quran yang menceritakan bahwa surga itu fiha fakihatun katsirah, di dalamnya itu terdapat buah-buahan yang banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak akan pernah habis, ala sururim mutaqabilin, mereka nanti berhadap-hadapan di dalam surga tinggi, di dalam ranjang-ranjang. Neraka juga seperti itu, digambarkan begitu dahsyat siksanya. Jadi ini surga dan neraka itu tidak pernah kita lihat, Pak. Maka ada dawuhnya Rasulullah, a'dadtu li ibadiyallati ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Aku akan menyiapkan surga bagi hamba-hambaku yang soleh yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Jadi surga itu ya sudah dibuka, Pak. Surga itu sudah dibuka. Dan sebelum kita ada, surga sudah ada. Sebelum manusia Nabi Adam ada, surga sudah ada apa belum? Sudah ada. Siapa penghuninya? Makhluk selain manusia, termasuk jin dan malaikat. Iblis pun berada di surga, kemudian diusir oleh Allah karena congkaknya tadi itu, Pak, sombongnya itu. Makanya dosa yang dihasilkan karena kesombongan itu berat, Pak. Dosanya siapa? Ya iblis itu, Pak, sombong, merasa paling benar, yang lain salah. Apa ini Habib Ali ini? Datangnya cuma pas waktu acara ini ya, kalau pas nggak ketahuan, nggak di WA grup aja, apa itu bisanya cuma itu aja. Misal ini contoh, Pak, ya, kita merasa paling aktif, merasa paling bener bacaannya, itu ada benih-benih keiblisan dalam diri kita. Ya Allah, itu bahaya, Pak. Dengan dosa yang dilakukan karena keinginan syahwat. Jangan dia kepingin agak cepat kaya lalu dia nilep uang misalkan, ya. Itu tidak ada kesombongan di dalam hatinya, mungkin terdesak oleh syahwatnya, Pak. Kepingin beli motor, ngambil uang masjid misalkan, ngambil uang yang bukan miliknya. Itu akan lebih mudah disembuhkan dibandingkan sifat sombong. Jadi surga itu sudah dibuka, Pak. Neraka pun sudah dibuka, sudah diceritakan sedemikian rupa dari hadis-hadis Rasulullah maupun dari Al-Quran. Hadis Rasulullah itu sampai menceritakan kalau orang itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka dalam jarak sekian, itu kepalanya sudah, otaknya sudah mendidih. Itu kan juga cerita-cerita tentang neraka, Pak. Jadi kita ini hanya mengimani alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita percaya ada surga, kita percaya ada neraka. Itu ghaib, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tapi kita wajib iman. Maka ketika kita, Pak Ali nanti ditalkin, Pak, di Palima ditalkin, di Palima. Wa annal mauta haqqun, wahai saudaraku Muhammad Aliansah, sungguh kematian ini benar adanya. Wal jannata haqqun, surga itu benar adanya dengan kenikmatan-kenikmatan, gambaran bidadari dan lain sebagainya. Wa annan nar haqqun, sungguh neraka itu juga benar adanya. Jadi sudah diceritakan, Pak, di dalam hati. Jadi kita tahunya dari mana? Yo hadis, kita tahunya daripada Al-Quran. Maka orang ini yang digambarkan tadi, orang yang sulit untuk beriman tadi, sulit untuk percaya terhadap ayat-ayat Al-Quran, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, dia akan tetap dalam kekafirannya. Maka kita tahunya dari Al-Quran, Pak. Kenapa kita harus membagi waris sekian-sekian? Al-Quran. Hadis juga seperti itu. Kenapa kita harus sholat? Karena perintahnya wa aqimus sholata wa atuz zakata. Terus kemudian tilkal jannatul lati urithumuha, itulah surga yang akan diwariskan oleh Allah kepada kalian yang mau mengerjakan amal-amal soleh.
nikmatnya begini-begini digambarkan semua. Jadi sudah jelas itu Pak ya. Jadi kita itu tinggal mengimani bahwa ini surga benar, kenikmatannya seperti ini gambarannya, kemudian neraka itu juga seperti ini. Kadang-kadang kita bingung Pak menjawabnya itu Pak. Memang nggak perlu dijawab, mau sebarang sudah nyata itu Pak. Kadang-kadang orang itu aneh pertanyaannya Pak ya. Pak apa kita mau surga? Mau surga itu baru kita temui nanti pada hari kiamat kok. Orang bicara surga begini. Orang bicara neraka begini. Kadang-kadang Pak, orang model seperti ini kok berani-beraninya. Al-Quran karena pernah menantang Pak. Orang yang fama asbarahum 'alan nar. Sekuat apa mereka akan berani melawan kedahsyatan api neraka? Artinya ini sindiran. Kamu tanya neraka, tapi kamu nggak beramal agar kamu terhindar dari neraka. Kamu kepingin bicara surga, tapi kamu tidak persiapan untuk mendapatkan. Artinya pertanyaan itu tidak perlu didetailkan sedikit. Sudahlah, kamu nanti sholat lah tahu surga. Sudahlah, kamu ngaji lah tahu surga. Sudahlah, kamu tinggalkan maksiat, kamu lah jauh dari neraka. Jadi seperti itu. Seperti itu Pak jawaban saya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Nanti kawan itu juga bisa ngopi sama jenengan, bisa duduk bareng, diskusi sambil ngaji. Terima kasih Pak pertanyaannya. Sungguh luar biasa Pak Ian. Tadi kembalikan. Oke. Ya. Royalti merintis bagi yang memulai kebaikan dan keburukan. Gimana pada saat dia nanti di akhirat nanti itu kebaikan dan keburukannya seimbang gitu gimana? Maksudnya? Baik dan buruknya seimbang. Yang merintis ini? Iya. Keburukan dan kebaikannya imbang, timbangannya gimana? Timbangan amalnya ini seimbang. Dengan amal baik dan keburukan seimbang. Orang yang merintis ini. Iya, maksudnya yang merintis berarti yang meninggal gitu loh ya. Ya, memang baiknya beliau itu nggak menceritakan orang lain, Pak, mencontohkan dirinya sendiri. Jadi gini, Pak, kalau seandainya nanti itu akan sama kebaikan dan keburukannya itu sama timbangannya, nanti akan dicari-cari. Ada itu hadis itu menceritakan, cuma cari aja kebaikannya, masa nggak ada baiknya sama sekali sih orang itu. Masuk dalam neraka itu loh. Ternyata ditemukan di dasar sana memang amalnya itu buruk sekali, Pak. Tapi coba periksa lagi deh. Pastilah dia seburuk-buruknya orang pasti pernah melakukan kebaikan. Sebaik-baiknya orang juga pernah melakukan keburukan gitu. Nah, kalau seandainya ini kebaikan dan keburukannya ketika ditimbang itu sama, tinggal nunggu rahmatnya. Itu saja. Jadi di sini pertanyaan Pak Ali itu bagus sekali. Kita itu nggak bisa melulu ngandalke amal tuh nggak bisa gitu loh Pak. Pasti di antara Pak Ali ini sholatnya ya kalau pas Pak Imam Pak nanti jangan lupa datang, nggak enak sama yang lain misalkan datanglah dia untuk sholat jamaah ya. Ini contoh jamaah di sini untuk contoh. Kadang banyak di Samarinda Pak sibuk Pak. Kemarin itu sama Pak Wagub banyak sekali lah. Nah ini contoh. Ini kemudian otomatis amal kita itu akan apa ya Pak Ali ya mungkin seandainya sama itu gimana? Tapi ada amalan-amalan Pak Ali yang sampai nggak bisa datang ke sini karena mikirkan di sini itu juga tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ide-idenya yang kemudian baru terbongkar ya Allah. Saya baru tahu kebaikannya Pak Ali bikin begini. Kita yang bisa merasakan sekarang itu Pak. Nah kebaikan-kebaikan yang seperti itu Pak Ali akan dihitung dan itu nanti bisa terjih, bisa mengungguli amal kebaikan sehingga amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Mungkin dari subhanallahnya, biar mungkin dia nggak ada di sini tapi sepanjang sejarah, ya Allah, ingin hati rasanya ingin kumpul sama trio imam dan tapi nggak bisa. Akhirnya banyak membaca tasbih, ya tasbih dalam perjalanan. Nah tasbih ini nanti akan mengungguli amal-amal yang lain sehingga memberatkan amal kebaikannya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Itu kan amalnya bahkan kalah dengan amal keburukannya, Pak.
Oh kok imbang? Kalah amal kebaikannya sama amal keburukannya. Tapi Habib Ali sering membaca sepanjang mau ke Samarinda itu Pak, mau ngurusi renang, mau ngurusi apa, itu tasbihnya diperbanyak. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah aladzim, diperbanyak Pak. Ini amalnya yang kalah dengan amal keburukannya, itu nanti bisa menang gara-gara tasbih. Loh itu kan kita nggak sadar Pak. Lana ya Rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Itu nanti yang akan memberatkan timbangan amal kita. Saya kira itu Pak Habib Ali. Contoh-contohnya ya dia sendiri, anu-anunya dia sendiri. Mudah-mudahan ini hanya sebuah contoh saja. Jangan beneran nanti lalu besok meninggal dunia Pak Fir yang bingung ya. Mudah-mudahan panjang umur Habib Ali, kita semuanya panjang umur dalam ketaatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kesunatan kita pada malam hari ini. Kami dari panitia pelaksanaan kegiatan kemudian mengucapkan kepada semuanya, khusus kepada orang guru kita Pak Haji Muhammad Muhammad. Kami doakan semoga beliau sehat selalu, amin. Kesehatan. Kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di kajian selanjutnya di 2 minggu ke depan. Mengucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.